yang luar biasa Tuhan. Kau mau melawat setiap kami Bapa. Kau mau puaskan setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kini waktunya kami Bapa yang mau duduk diam, mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya lawatan kasih-Mu Tuhan membentuk setiap hati kami, setiap telinga kami menjadi tanah yang subur, jadi tanah yang baik, supaya setiap firman yang ditaburkan pada siang hari ini berbuah manis, bertumbuh subur untuk kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Yang sepenuh hati katakan, saat ku berjalan Yesus, kasih-Mu menerangi langkahku. Katakan, takut, takut Yesus, takut bimbang karena ada siapa. Ku tahu Kau bersamaku.
karena Engkau tidak pernah menolak kami. Kasih setiamu besar untuk selama-lamanya. Kasih setiamu kekal untuk kami. Karena itu apapun keberadaan kami tidak mau jauh dari Tuhan. Apapun keberadaan kami mau tetap berlari kepada Tuhan. Karena ketika kami berlari kepada Tuhan, kami tahu Engkau menyambut kami. Engkau tidak ingat masa lalu kami, tapi Engkau menyiapkan masa depan yang penuh pengharapan bagi kami. Lewat firman-Mu hari ini Engkau berbicara kepada kami. Singkapkan isi hati-Mu kepada kami. Urapi kuduskan hamba-Mu, urapi kuduskan kami semua. Roh Kudus yang akan menerjemahkan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat sederhana, sehingga semua kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Shalom. Ya, banyak teman-teman kita yang minta izin pamit karena sesuatu dari hal keluar kota, tapi saya bersyukur Tuhan Yesus nggak keluar kota. Amin. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita hari ini. Mari buka Alkitab kita saudara dalam Injil Matius pasal 6 ayat 22 dan ayat 23 ya. Matius pasal 6 ayat 22 dan ayat 23. Perhatikan dalam Alkitab saudara, firman Tuhan berbunyi demikian. Sudah temukan Matius 6 ayat 22 dan ayat 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Perhatikan Alkitab berkata, tubuh kita ini menjadi gelap dan terang itu bukan karena keadaan tubuh. Ya. Saudara lihat tadi ya, ayat 6, 22. Tubuh kita ini jadi terang atau gelap bukan karena keadaan tubuh. Ya. Tapi yang menentukan tubuh kita terang atau gelap, Alkitab berkata, itu mata kita. Jadi meskipun tubuh kita gelap, kalau mata kita terang, ya tubuh kita ikut terang. Ya kan? Meskipun tubuh kita gelap, kalau mata kita terang, akan jadi terang. Bahkan meskipun keadaan tubuh kita terang, kalau mata kita gelap, Alkitab berkata, maka tubuh kita yang terang ini pun akan kelihatan gelap. Jadi sebenarnya apapun keadaan tubuh kita ini sama sekali tidak menentukan sebenarnya. Karena yang menentukan adalah cara kita melihat. Ya kan? Makanya Tuhan bilang di ayat 23 tadi, kalau sampai mata kita ini gelap, maka kegelapan itu akan jadi lebih gelap. Karena itu hari ini saya mau tunjukkan kepada saudara begini. Banyak orang mengeluh tentang keadaan. Betapa gelapnya keadaan saya, Pak. Betapa gelapnya hidup saya. Betapa gelapnya bisnis saya. Betapa gelapnya keluarga saya. Betapa gelapnya keuangan saya. Tapi sebenarnya bukan itu yang menentukan. Karena Alkitab dengan jelas berkata, yang menentukan adalah mata kita. Atau dengan kata lain, yang menentukan adalah cara pandang kita. Karena itu sebenarnya yang paling penting dalam hal ini, itu bukan keadaan kita, tapi bagaimana mengubah cara pandang kita. Makanya kalau saudara ngerti dalam bahasa aslinya kata bertobat, itu sebenarnya dipakai kata metanoia. Waktu saya masih sekolah dulu, ada seorang dosen kami, bahasa Yunani, dia nanya begini kepada kami, siapa yang tahu arti kata metanoia? Ya, salah satu teman saya angkat tangan dan dengan bangga, saya tahu Pak. Oh ya, apa? Toko buku rohani. Nah, di Surabaya itu ada toko buku rohani namanya Metanoia, ya, dulu di Rungkut, ya, Metanoia. Nah, sebenarnya bertobat itu bukan perubahan di luar saja, tapi sebenarnya berubah cara berpikirnya.
Dan dengarkan baik, kalau cara kita berpikir berubah, maka cara pandang kita juga berubah. Makanya Paulus pernah bilang begini, apa yang dulu ku anggap suatu yang luar biasa, sekarang aku anggap sampah. Bagaimana mungkin sesuatu yang luar biasa dianggap sampah? Itu bukan karena yang luar biasa itu jadi bosok lalu jadi sampah, bukan. Tapi cara pandangnya berubah. Kenapa cara pandangnya berubah? Karena cara berpikirnya berubah. Makanya di tempat ini, di gereja ini, saudara diajari firman Tuhan. Sebenarnya tujuan utamanya begini, cara pandangmu berubah. Kenapa bisa cara pandangmu berubah? Karena cara berpikir kita juga mulai berubah. Kekristenan itu adalah cara pandang yang berubah. Gimana cara pandang berubah? Karena dimulai dari cara berpikir yang berubah. Karena itu hari ini betapa gelapnya pun keadaanmu hari ini, mari lihat dengan kacamata seperti Tuhan melihat. Amin. Lihat dengan cara pandang yang berbeda. Karena yang menentukan bukan gelap dan terangnya keadaanmu, tapi yang menentukan adalah mata kita. Nah, saya mau kasih contoh dalam Alkitab. Kalau saudara baca dalam Alkitab, coba lihat sama-sama dulu dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Ini kisah yang sudah tidak asing lagi, tapi mari saya mau ajak kita belajar kembali. 2 Raja-Raja pasal 5. Lihat ayat yang pertama. Ya, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama mulai. Saya bacakan dulu sampai ayat yang ketiga. Ya, atau ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Kalau saudara perhatikan gini, orang Aram ini ya, dia bukan orang percaya Tuhan, percaya Yehova, bukan. Mereka adalah orang-orang, bukan orang Israel, tapi orang Aram, ya. Nah, tapi perhatikan, meskipun dia bukan anak Tuhan, Alkitab berkata kemenangannya pun itu diberikan oleh siapa? Oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang memberikan. Jadi siapapun kita sebenarnya, hidup kita itu ditentukan oleh siapa? Oleh Tuhan. Tapi saya tidak akan bahas itu. Lihat ayat selanjutnya. Tetapi, orang Aram itu pernah keluar. Betul, ayat yang sebelumnya. Ya. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, apa saudara? Sakit kusta. Ayat 2. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Nah, ngapain mereka keluar gerombolan? Tentunya ini berperang, ya. Mereka berperang, lalu mereka membawa seorang tawanan, ya, tawanan. Bukan nemu di jalan, tapi orang ditawan dari negeri Israel yang menjadi pelayan kepada istri Naaman. Ayat 3. Berkatalah di situ kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari kustanya. Ayat 4 terakhir. Lihat, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Nah, kalau bicara soal hidup yang gelap, menurut saya anak ini atau remaja ini atau anak gadis ini sebenarnya hidupnya gelap, ya. Kenapa? Karena Alkitab bilang dia adalah seorang gadis yang tertawan. Nah, ingat, kalau gadis kecil ini tertawan, berarti dia punya orang tua, betul nggak? Dia punya papa mama. Di mana papa mamanya? Kemungkinan besar papa mamanya itu jadi korban keganasan tentara Aram, dalam hal ini Naaman. Jadi kalau saudara perhatikan keadaan wanita ini atau gadis ini sebenarnya keadaannya sangat gelap, tidak punya masa depan, betul nggak? Dia udah berpikir bahwa, waduh, saya dulu tinggal dengan orang tua enak, tapi ini gara-gara orang Aram ini, dalam hal ini Naaman datang, orang tua saya kemungkinannya mati dibunuh oleh tentara Naaman, tapi kemudian saya diangkat atau dibawa jadi orang tertawan, jadi budak. Secara kehidupan, secara keadaan, orang ini gelap banget keadaannya. Tapi saya mau tunjukkan kepada saudara, keadaannya orang ini boleh gelap, tapi yang menentukan bukan keadaannya. Katakan amin. Yang menentukan adalah cara pandangnya. Dan
Dan saudara lihat, perhatikan baik-baik, cara pandang wanita ini atau gadis ini sangat berbeda dengan cara pandang kebanyakan orang. Bahkan orang Kristen pun banyak yang berbeda dengan anak kecil ini, anak wanita yang kecil ini. Saudara tahu kenapa? Saudara tahu, kalau misalnya dia tahu Naaman membunuh orang tuanya dan hari ini Naaman kusta, meskipun dia tahu obatnya untuk nyembuhin Naaman, saya mau tanya, kalau Anda jadi wanita itu atau jadi anak gadis itu, Anda kasih tahu nggak? Kasih tahu nggak? Saya pengen jawaban yang kompak. Kasih tahu nggak? Enggak, betul nggak? Waktu COVID awal-awal itu merajalela, ya, saya di WA sama Pak Lukman, ya, Pak, kalau ada teman-teman yang kena COVID, tanya saya Pak, ada obatnya ini. Saya dulu ada dikasih tahu obatnya, obat Cina. Namanya apa? Kalau nggak salah obentang atau apa kan bengkol. Pak Lukman bilang nanti saya kabar ya, saya kabar namanya atau apa sih pokoknya gitu ya. Ya. Nah, saudara tahu? Dia ngasih tahu saya, kalau mungkin ada yang, ya, kalau saya tahu obatnya, lalu orang itu bencana banget, kasih tahu nggak? Kita akan mikir, kok mau kapan? Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita mau nyanyi di dalam kamar, Tuhan yang bela segala perkaraku, kok Naaman. Tapi kalau saudara perhatikan, ini gadis kecil bisa ngomong loh sama istrinya, kasih tahu ada obat untuk nyembuhin kusta. Padahal zaman itu nggak ada obatnya sama sekali. Pasti akan menderita sampai mati kalau orang kena kusta. Yang saya mau beritahu begini, ya sekali lagi. Sekarang kadang ya kita melihat keadaan gelap semuanya, nggak ada jalan keluar. Sebenarnya bukan karena keadaannya, cara pandang kita yang berbeda. Bisa bilang amin? Kita ini selalu cara pandangnya, meskipun udah puluhan tahun jadi Kristen, kita udah ngerti ayat, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Petrus pernah nanya kepada Tuhan, sampai berapa kalikah kami harus mengampuni? Lalu Yesus berkata 70 kali 7 kali. Ya kan? Aku harus mengampuni, kita tahu ayatnya. Tapi masalahnya kita tahu ayatnya, cara pandang kita loh gak berubah. Sama seperti dulu waktu kita belum kenal Tuhan. Sama seperti dulu waktu kita belum kenal firman Tuhan. Sama seperti dulu waktu kita belum tahu ayat firman Tuhan. Paradigma kita sama. Kalau kau baik sama aku lebih baik. Tapi udah sekali-sekali jangan sama aku. Tidak nono. Kau jahat sama aku, entek sampai entek. Loh, banyak orang Kristen masih kayak gitu, betul nggak? Bisa bilang amin. Masih banyak loh. Artinya begini, kita lihat hidup kita, mungkin kita udah ganti KTP Kristen, kita udah baptis, bahkan mungkin 3 kali baptis, betul nggak? 1 kecebur di got, atau apa, betul nggak? Kita mungkin udah banyak kali dengar, tapi masalahnya paradigma kita tidak berubah. Saya ketemu orang kepahitan banget sama mertuanya. Tapi saya tahu di sini semua tidak kepahitan dengan mertua, amin. Bisa bilang amin? Sama menantu untuk saya Pak, mertua nggak masuk bagus mati kan, malah menantuku gimana? Ada orang kepahitan, padahal udah Kristen loh, betul nggak? Orang ini punya alasan yang baik, bahkan alasan yang masuk akal. Saudara tanya sama semua orang, orang akan setuju kalau perempuan ini kepahitan. Kita akan berkata, pantas kamu kepahitan. Tak ada lagi apa? Hah? Pantas. Tapi wanita ini saya beritahu ya, dengar benar. Dia tetap ngasih tahu. Kenapa? Karena cara pandangnya berbeda. Hari ini saya beritahu, Tuhan lagi mencari bukan orang yang tahu banyak Alkitab, katakan amin. Tuhan tidak mencari orang penghafal ayat-ayat Alkitab, ya. Tapi Tuhan sedang mencari orang yang paradigmanya diubah oleh Alkitab firman Tuhan. Bisa bilang amin.
Karena ketika firman Tuhan itu mengubah paradigma kita, maka cara pandang kita itu lain kepada orang. Amin. Cara kita lihat ke orang itu berbeda. Mungkin aja engkau masih ingat peristiwanya, tapi engkau berbeda hatimu. Amin. Engkau sudah berkata, aku sudah lain kok. Aku lihat orang itu sudah lain, berbeda dengan dulu. Kalau dulu sebelum bertobat orang kayak ngono, tapi hari ini aku tahu cara pandangku udah berubah. Di dunia ini Anda nggak bisa, dengarkan ini. Di dunia ini Anda tidak bisa bebas dari orang-orang yang menjengkelkan. Bisa bilang amin? Mungkin Anda berkata, benar itu Pak, bojoku Pak, aku udah bisa lepas sampai deh. Mungkin Anda berkata begitu. Tapi saya beritahu dunia ini kadang-kadang penuh dengan orang-orang menjengkelkan, betul nggak? Betul nggak? Anda ke supermarket ketemu kasir, kadang-kadang kasir menjengkelkan, betul nggak? Betul nggak? Kadang-kadang Anda yang menjengkelkan, kasirnya balik, Anda yang menjengkelkan. Betul nggak? Anda ketemu tukang parkir, kadang-kadang tukang parkir menjengkelkan, betul nggak? Tapi kadang-kadang Anda yang menjengkelkan loh, betul nggak? Dikasih tahu parkir sini Pak, udah agak telat aku pengen di sini. Betul nggak? Kadang-kadang kita yang menjengkelkan, betul nggak? Kita akan selalu ketemu orang yang menjengkelkan. Jadi kalau Anda berkata, Pak, saya senang berteman dengan ini sohib Pak, sohib Pak, gak pernah menjengkelkan, entahnya ono. Tunggu aja, pasti ada masanya menjengkelkan, betul kan? Namanya orang pasti suatu saat bisa menjengkelkan. Loh, anak kita loh kita kasih makan dari bayi sampai besar, bukan kadang menjengkelkan, bolak-balik menjengkelkan, betul kan? Kita loh kasih makan dari kecil, kita ngurusin ini timang-timang apa segala macam, tapi kadang-kadang menjengkelkan. Tapi yang paling penting gini loh, cara pandang kita udah berbeda. Kenapa orang merasa, Pak, hidupku gelap? Jangan-jangan hidupmu gelap bukan karena keadaanmu gelap, matamu yang gelap. Alkitab bilang begitu, betul nggak? Matamu yang gelap, cara pandangmu yang gelap, sehingga semuanya jadi gelap karena cara pandang kita yang gelap. Nah, saya mau kasih contoh lagi, lihat ayat 5. Lihat ayat 5. Ayat 5. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Kenapa mesti kirim surat? Ini hubungan diplomatis antara dua negara, betul nggak? Jadi kalau ada orang sana bawa surat, jadi raja dengan raja ngomong itu lebih enak, bawa surat. Lalu pergilah Naaman membawa sebagai persembahan 10 talenta perak. Kalau nggak salah 1 talenta itu sama dengan 34 kilogram. Jadi kalau 10 berapa kilo? Ya, talenta perak dan 6.000 sikal emas. 1 sikal itu 11,4 gram. Jadi kalau 6.000 kali 11,4 berapa? Itu hotel. Ya. Dan 10 potong pakaian. Nah, zaman dulu itu pakaian itu antara pejabat-pejabat bangsawan berbeda dengan pakaian yang ini bukan pakaian diskon dan matahari loh, ya bukan. Ya, artinya pakaian yang wow, mahal, betul nggak? Ya, lihat ayat 6. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Nah, lihat reaksinya ayat 7. Ayat 7. Sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyaknya pakaiannya. Ini baju mahal lah, baju raja dirobek. Ya kan? Memang kadang-kadang gitu. Ada orang kalau dijengkel, saudara, oh poin banyak gitu, betul nggak? Betul nggak? Ada orang kayak gitu, ini robek-robek. Saya ingat pernah ada seorang cerita sama saya, suaminya itu marah sama istrinya, surat kawinnya dirobek, coba. Habis itu setelah sekian lama, nyesel, gawe surat kawin mana?
Loh serius itu, serius. Saya dengar sendiri ceritanya, betul. Ya. Jadi saya dengar ceritanya dari orangnya langsung. Jadi ini bukan fitnah, bukan hoax, kenyataan. Ya. Surat kawinnya dirobek, betul kan? Ada di sini yang surat kawinnya sudah dirobek? Gak ada, puji Tuhan. Mungkin Anda berkata, saya nggak pernah tak robek Pak, cuma kelisut. Gimana Pak? Surat kawin saya udah kelisut, nggak tahu di mana. Lihat, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini memberi pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kusta. Baca kalimat selanjutnya sama-sama. 2, 3. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah. Jadi Raja Israel itu ketika baca suratnya, dia langsung ambil kesimpulan. Wong iki rek boleh perkara mbek aku. Orang ini cari gara-gara. Kalau saudara baca tadi isi suratnya, ya, baca suratnya 6. Ada nggak ditulis nantang-nantang, petantang-tenteng, ngata-ngatain Raja Israel? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Betul nggak? Dia cuma minta tolong supaya Naaman ini disembuhkan. Kenapa dia bisa minta tolong begitu? Karena dia dengar dari gadis kecil itu. Nah, dengarkan baik ya. Raja Israel marah. Loh, sama dengan hidup kita. Kadang-kadang orang itu tidak punya maksud jahat loh sama kita. Kitanya yang GR. Betul nggak? Kitanya udah tersinggung duluan. Kadang-kadang kita berkata, orang itu loh ketemu di jalan gak nyopo. Iya tak kejanyo. Gak nyopo aku belas loh. Sombong saya gini. Mentang-mentang makan kentang. Ya. Sombong deh. Saya beritahu kadang-kadang kita ini punya prasangka-prasangka yang jelek loh. Betul nggak? Saya kalau ketemu orang, berkali-kali ketemu orang, misalnya ada di mall, lalu orang itu sapa saya, Pak Ferli. Kalau sekarang masih saya punya alasan bagus kalau nggak kenal sama orang itu. Aduh maaf Pak, nggak kenal saya ketutup masker. Sekarang saya punya alasan gitu, ya. Terus maaf, aduh laliku, aduh sampai pangling, nggak kelihatan pakai masker. Itu sekarang bisa alasan gitu. Kalau dulu gak iso, betul nggak? Jadi orang napasan, Pak Ferli, ya dia cerita, oh ya Pak, gimana kemarin? Dalam hati saya sampai mikir ini, sopo mikir. Kemudian mana wong dia? Di mana orang ini ketemu? Tapi panjang lebar saya pancing akhirnya, oh saya tahu orang ini begini, ya. Saya nggak pernah mau ngomong satu kata begini. Siapa ya? Pak Ferli. Sampai itu. Wah, lihat saya ngomong kayak gitu, sudah langsung dicap, ya. Nah, saya banyak ketemu orang itu, saya berusaha hindari kalimat begini. Siapa ya? Aduh lupa aku. Mana ketemu? Jangan-jangan sampai SKSD, sok kenal sok dekat. Gak pernah. Kenapa saya tahu? Karena begini. Begitu saya ngomong kayak gitu jujur, aduh maaf saya nggak kenal. Orang itu bisa punya prasangka banyak-banyak loh, betul? Yang lain, sombong saiki. Mentang-mentang ibadahnya dari minor. Sombong saiki. Ibadah dari minor. Kalau dulu dia mayor. Sekarang minor. Betul. Sombong saiki, Mas. Loh, orang itu selalu punya prasangka buruk. Kadang-kadang loh kita suami istri ribut itu bukan karena ada masalah, karena prasangka loh. Betul nggak? Prasangka itu bahaya. Kemarin aku cuci baju, kok ada rambut tuh? Rambutnya sopo tuh? Kalau Ferry mungkin oke aja, sama-sama panjang, betul ya? Nggak ada masalah, betul. Tapi kan rambutku model bob. Ini kok bikin? Rambutnya siapa nih? Wah tuh bisa rame loh, padahal belum tentu kebenarannya, betul nggak? Kenapa? Karena prasangka, praduga. Saya mau beritahu, itu dari mana? Saya beritahu dari cara berpikir. Orang kalau cara berpikirnya elek,
maka dia selalu penuh dengan prasangka buruk. Bisa bilang amin? Karena itu dengarkan baik. Kalau engkau pengen lihat hidupmu, keadaanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, semuanya baik-baik, anak-anakmu semua baik, ya, jangan punya pikiran-pikiran buruk. Saya sering kali bercanda dengan anak-anak saya. Anak-anak saya mulai remaja, ya, saya selalu bilang begini sama dia, ojo coba-coba kadalin papi, ya papi buaya, ojo dikadalin. Kenapa kadang-kadang namanya anak-anak kan ngomong, aku kesana, padahal gak kesana, betul. Emang kesana tapi di situ mampir sama yang lain, ya betul. Kadang-kadang tak bilang langsung pulang ya, oh ya siap nih. Tapi pulang bilang aku, tadi aku ini mampir ke sini, oh pantasan, oh mana lagi kau di sini, gini, oh ya. Tapi anak-anak saya latih, kau bikin kesalahan kayak apapun, jujur ngaku diampuni Tuhan, tapi jujur ampuni kau. Banyak anak-anak kita nggak mau ngaku, soalnya ngaku jujur ditakluk. Betul nggak? Betul nggak itu? Wis jujur diampuni. Kita ini ngerti firman Tuhan. Alkitab berkata, barang siapa mengaku dosa, maka dosanya diampuni oleh Tuhan. Anak kita wis ngaku dosa, tapi ditakluk lagi. Betul nggak? Nah, kenapa kita punya pikiran-pikiran buruk? Kenapa saudara tahu? Karena begini, lihat ya. Raja Aram itu, karena dia dengar berita dari si kecil ini, dia langsung percaya Tuhan. Makanya dia kirim surat karena dia percaya di Israel Tuhannya bisa nyembuhin. Makanya dia kirim surat karena dia percaya. Tapi yang punya Tuhan sendiri nggak percaya. Bayangin, orang tidak kenal Tuhan bisa percaya kepada Tuhan kita dibandingin kita sendiri kadang-kadang nggak percaya. Ya. Saya mau beritahu kepada saudara, dengar baik. Berapanya yang percaya Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Amin. Dia bisa nyembuhin kusta, dia bisa nyembuhin apapun juga, dia bisa tolong kita, dia bisa buka jalan untuk semua masalah kita. Karena itu kadang-kadang tahu nggak? Yang bikin berat masalah kita ini dalam pikiran kita sudah praduga. Mari ngene ente aku Pak, mari ngene ente aku. Tak ditanya Pak, mari ngene ente aku. Loh, saya beritahu, siapa saya ngomong sampai ente? Kan belum pasti, betul nggak? Bisa bilang kan? Sesuatu yang belum pasti kadang-kadang kita pastikan di pikiran. Mari ngene mati aku Pak, mati aku Pak. Nah, dari mana Anda punya pikiran itu? Pikiran buruk itu selalu menghantui kita. Kalau Anda sakit, tetap punya pikiran yang bagus. Bisa bilang amin. Aku sakit dalam nama Yesus. Aku sehat. Aku bisa lihat anak, menantu, cucu, cicit diberkati Tuhan. Itu namanya cara pandang optimis bersama dengan Tuhan. Kenapa? Kita ini optimis bukan karena kekuatan kita, kemampuan kita. Kita optimis karena kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Bisa bilang amin? Karena itu hari ini coba belajar gini. Kalau pikiran buruk, pikir enggak. Ya, enggak. Begitu kita pikir enggak ada apa-apa, semua baik-baik aja. Semua baik-baik aja. Cepat-cepat pikiran buruk disingkirkan. Amin? Itu yang kedua. Coba lihat yang berikutnya. Lihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-10. Nah, ini Naaman kemudian disuruh oleh Elisa datang ke rumahnya. Ya, lihat, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata. Jadi dia datang dari jauh-jauh, dia jengkel, dia berkata, aku sangka. Ya, kembali lagi pikirannya berkata, aku sangka. Kadang-kadang masalah kita itu bukan karena aku lihat faktanya, bukan. Tapi aku sangka. Setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya ke atas tempat penyakit itu.
dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Tapi lihat ayat 12, bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. 14 terakhir. 14. Maka turunlah ia, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan Nabi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saudara tahu kenapa Naaman berkata sungai Abana dan Parpar jauh lebih baik? Karena begini, ya. Kembali lagi cara pandang kita. Naaman berpikir yang menyembuhkan itu karena sungainya. Makanya dia berkata, sungai Yordan ini waktu itu jauh loh. Kalau saudara pernah baca dalam Alkitab, suatu kali ada kapak itu, ya, ada orang rombongan Nabi nebang di tepi sungai Yordan, lalu kapaknya jatuh dan tidak bisa kelihatan. Kalau dia sungai Yordan itu terang, maka yang pertama tentunya bisa kelihatan, kan, betul nggak? Karena dia tebang pohonnya itu pasti di tepi sungai, bukan di tengah sungai ada pohon dan ditebang. Ya pantas dalam, betul nggak? Dia di tepi sungai, berarti pinggiran sungai pasti dangkal, betul nggak? Dan waktu jatuh nggak kelihatan, sampai dia teriak, "Oh, patah kapakku!" Berarti air sungai Yordan butek. Ya. Makanya Naaman dia udah sakit kusta, betul nggak? Dia berkata, Abana dan Parpar itu sungai lebih baik. Nggak salah kan Nabi ini. Gendut aku sendiri gatal-gatal suruh mandi di sungai Yordan yang jorok. Pasti dia akan berkata tambah parah. Betul nggak? Pasti dia berkata akan tambah parah keadaanku ini. Ya. Makanya dia berkata Abana dan Parpar lebih baik. Kenapa dia berkata gitu? Karena dia pikir begini, yang menyembuhkan dia sungainya. Ya. Saya beritahu, yang menyembuhkan Naaman kan bukan sungainya, betul nggak? Betul nggak? Yang nyembuhin Naaman siapa? Sungainya atau Tuhannya? Tuhan. Nah, saya beritahu kenapa paradigma ini yang seringkali dalam pikiran kita. Saya beritahu kepada saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita, bukan? Betul nggak? Betul nggak? Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Tapi saya beritahu, pandangan kita harus selalu kepada Tuhan. Saudara tahu ya, banyak orang kecewa dengan orang lain, yang kena getahnya siapa? Kena getahnya siapa? Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu berpikir hidup kita itu karena orang ini, karena orang itu. Bukan. Hidup kita selalu karena Tuhan. Itu paradigma harus ada dalam hidup kita. Jadi segala sesuatu yang engkau lihat dengan kacamata Tuhan. Kalau tidak, Anda akan bolak-balik kecewa dalam kehidupan ini. Saya mau cerita, nggak perlu dibaca, ya. Suatu waktu Daud melarikan diri dari kerajaan karena Absalom anaknya memberontak. Di tengah jalan ada seorang namanya Simei. Dia ngutuk-ngutukin, maki-maki Daud sambil lempar batu kepada Daud. Anak buah Daud berkata begini, "Wes, orang itu loh." Anak buahnya Daud baca Alkitab, dia berkata, "Anjing mati itu tak percaya." Tapi Daud bilang begini. Daud bilang gini, "Jangan, biarin aja. Mungkin Tuhan sedang mengizinkan aku alami ini. Biarin aja, nggak usah dibalas. Biarin aja. Mungkin Tuhan sedang mengizinkan aku hadapi ini." Kalau saudara selalu melihat dengan ke Tuhan, saya beritahu hidupmu tidak bakal banyak kecewa. Yang membuat seringkali kita banyak kecewa itu karena kita selalu lihatnya benda atau orang atau sarana di mana Tuhan bisa pakai nolong kita. Saudara pernah datang ke orang minta tolong lalu orang itu nggak tolong, kadang-kadang kita kecewa loh, betul nggak?
Orang kita berkata begini, dek lo kalau mau tolong aku iso, betul nggak? Dek lo sopir, gue telake, betul nggak? Tapi dasarnya kayak emang pelit, Pak Wong, pelit. Makanya aku udah ditolong. Lalu Anda sakit hati sama orang itu, pernah nggak Anda kaitkan semua dengan Tuhan? Anda berkata, kalau pintu ini yang tertutup, orang ini nggak tolong aku, berarti Tuhan sudah siapkan penolong lain. Bisa bilang amin lebih keras. Kalau Anda cuma lihat, bagaimana alat parpar ini lebih baik, ngapain sih aku disini? Nah, kalau saudara mikir gini, ini kan Tuhan. Betul nggak? Ini kalau Tuhan punya cara. Bisa bilang amin. Pernah Anda pikirkan bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan pasti baik, karena dalamnya ada intervensi Tuhan atas hidup kita. Seringkali kita marah, kita jengkel. Ya. Anak saya sering nyanyi satu nyanyian itu, dan karena saya sering dengar saya nyanyi itu, saya jadi senang juga ikut nyanyi kadang-kadang. Anak saya ini sering nyanyi, jangan hanya bicara. Ada yang tahu lanjutannya? Lagu siapa tuh? Hah? Ustaz rumah tuh. Jangan hanya bicara. Ungkapan itu seringkali dinyanyikan ketika ada teman yang ngomong, wes nanti kan ya, terus gak teko, lalu dinyanyi, jangan hanya bicara, betul nggak? Loh, kita kadang-kadang ketemu orang kakek ngomongin tapi gak tertarik. Sudah pernah ngomong gitu? Ketemu orang gitu? Betul nggak? Terus gampang Pak, nanti gampang diatur Pak, gampang diatur. Nanti aku sengaja Pak. Terus ngomong tok. Kadang-kadang kita ketemu orang ngomong tok, betul nggak? Betul nggak? Bilang sama-sama dengan dicari, kadang-kadang aku yang ngomong. Kadang-kadang aku bicara, betul ya. Saya punya istilah COD sama COD, cuma ngomong doang, betul. COD cuma ngomong doang, betul nggak? Nah, saya beritahu pasal, pernah nggak Anda mikir gini? Kalau Tuhan sengaja dalam intervensinya, Dia pengen kita nggak ngandalin orang itu, Dia pengen kita tetap andalin Tuhan. Makanya Naaman bilang, abana parpar ceati. Loh, bahkan kadang-kadang Tuhan itu pakai orang yang kita nggak suka untuk nolong kita loh. Betul nggak? Ada teman saya, menantunya itu dia nggak suka sekali, tapi menantunya kemudian dipakai Tuhan untuk nolong ketika mertuanya susah. Dia langsung jadi MK, mantu kesayangan. Kadang gitu, betul nggak? Kadang kita tidak juga. Kenapa? Karena Tuhan pengen begini. Paradigma kita mikir selalu ke Tuhan. Penolong kita itu Tuhan, bukan abana dan parpar. Bisa bilang amin? Bukan abana dan parpar. Penolong kita itu Tuhan. Kalaupun Tuhan pakai sungai Yordan yang kemprok, yang jorok, yang keruh airnya, gak masalah. Kalau Tuhan pakai, berarti Tuhan punya maksud yang luar biasa atas hidupku. Jangan andalin orang, jangan andalin manusia. Manusia itu sama dengan kita, sama-sama manusia. Manusia dengan manusia kadang-kadang saling nyakitin, saling membohongi, saling bujui. Pak Naryo untuk saya bantu, amin, saya lain dalanya. Amin. Bisa bilang amin. Kadang-kadang gitu, jangankan bilang orang lain, suami istri aja kadang-kadang bencet, betul nggak? Yang ini kalau amin lebih keras. Bisa lebih keras lagi? Ya. Kadang-kadang itu kenapa? Sebenarnya Tuhan pengen gini, Anda belajar satu hal, bahwa di dunia ini saya nggak boleh andalin orang lain, saya andalin Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari mertuaku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit bumi. Kalau engkau punya paradigma kayak gitu, engkau gak gampang kecewa. Amin. Saya punya teman cerita, waktu dia bangun gereja katanya ya,
Ada seorang pengusaha datang, kirim 1.000 sak semen. Oh, dia senang 1.000 sak semen. Betul kan? Dia udah senang. Sampai gerejanya bangun, sampai jadi gerejanya. 1 kilo semen pun gak teko. Tapi gerejanya tetap jadi, betul kan? Kenapa? Karena Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolongmu. Amin. Kalau hari ini ada yang kecewa, Pak, koncoku. Dulu dia susah, aku tolong. Saya kira aku susah, Pak. Aku diblok nomorku, Pak. Diblok, Pak. Gak usah kecewa, betul nggak? Karena itu berarti Tuhan bisa pakai yang lain untuk menolong engkau. Engkau berkata, Pak, bosku, Pak, pelit, Pak, Bapak tahu ya? 5 kali lebaran gak mudah gajiku, Pak. Saya mau beritahu, bukankah hidup kita sampai hari ini ada karena dipelihara Tuhan? Bosmu tidak naik gaji, kalau Tuhan berkata berkatmu naik, Tuhan bisa kasih orderan lain, berkat-berkat lain untuk hidupmu. Karena hidup kita tidak tergantung bos, hidup kita tidak tergantung siapapun. Pakai paradigma ini, hidupku hanya tergantung Tuhan. Kalau Tuhan yang buka jalan, gak ono yang bisa nutup. Kalau Tuhan yang angkat hidupmu, gak ono yang bisa turunkan, gak ada. Karena itu berharap sama Tuhan, punya paradigma begini, hidupku dalam tangan Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolongku. Amin. Tutup Alkitabmu. Mari kita mau berdoa. Saya minta tolong pemain musik. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Ya. Berapa yang percaya bahwa hidup kita tidak tergantung pada kita. Amin. Amin. Hidup kita tergantung mata kita, tergantung cara kita melihat. Hari ini tundukkan kepala saudara. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan pertolongan
saya nggak tahu keadaan apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Tapi Alkitab dengan jelas berkata bahwa kalau matamu terang, maka terang juga keadaanmu. Kalau matamu gelap, maka gelap juga keadaanmu. Artinya apapun yang sedang kau alami hari ini, itu sangat bergantung dari cara pandangmu, cara melihatmu. Meskipun engkau berkata, Pak, hari ini saya rasa hidup saya gelap, tapi mari melihat dengan cara pandang yang baru. Kalau ada orang yang perlu engkau ampuni, ampuni hari ini. Ampuni hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada orang-orang yang kau sudah terlalu banyak berburuk sangka tanpa engkau lihat fakta-faktanya, hari ini berdoa sama Tuhan. Doakan orang itu. Bahkan hari ini kalau engkau mungkin kecewa, ada orang-orang yang kau harapkan untuk menolong engkau, lalu orang itu tidak menolong engkau. Jangan kecewa karena pertolonganmu itu dari Tuhan. Tuhan bisa kirim siapa saja. Bahkan di masa kelaparan Tuhan bisa kirim burung gagak untuk Elia. Tuhan bisa kirim janda sahabat untuk Elia di masa kelaparan. Tuhan bisa kirim siapa saja. Karena itu jangan kecewa orang-orang yang mungkin engkau berkata, orang itu gak tolong saya, Pak. Orang itu mampu tolong saya, tapi dia gak mau tolong saya. Mungkin ada orang yang berkata, ipar saya kaya, Pak. Ipar saya sanggup tolong saya, tapi dia gak tolong saya. Ada orang berkata, saudara saya, Pak, kalau tolong saya, dia bisa, Pak, tapi dia gak mau tolong saya. Ada mungkin ada yang berkata, Pak, mertua saya, menantu saya, kalau dia mau, Pak, dia bisa tolong saya, tapi dia gak mau, Pak. Lihat kepada Tuhan dan engkau berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kepadanya aku percaya, kepadanya aku berharap, karena Ia dan aku setiap hatimu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya. Kami mau tetap punya hati yang teguh,
berkata bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau telah memberkati kami semua. Dalam dari tempat ini kami menjadi rumah Tuhan yang kuat, rumah Tuhan yang tangguh. Tidak pernah menceraikan Tuhan. Untuk Roh Kudus tetap pegang hidup kami, tetap sertai kami semua. Tuntun kami hari demi hari pada kebenaran-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara kasih dalam Tuhan. Semuanya di sini yang diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Mari lambaikan tangan mengatakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Pastor Fredly, Bapak Gembala yang sudah memberikan firman Tuhan yang luar biasa pada siang hari ini. Mungkin ada pengumuman. Oke, baik. Sebentar kita memberikan persembahan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa. Kau telah memberikan kami berkat yang luar biasa pada siang hari ini. Firman Tuhan yang Kau sudah beri Bapa menguatkan setiap kami. Ya Bapa, kiranya Kau berikan mata seperti mataku, hati seperti hatimu, dan pikiran seperti pikiranmu Tuhan, supaya senantiasa kami berjalan menurut kehendak dan firman. Sementara kami mau memberikan persembahan Bapa, kami memberikan persembahan karena kami mengasihi Engkau. Kiranya Kau berkati setiap kami dengan hati yang penuh sukacita dan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan. Haleluya, haleluya, amin. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya.
Terima kasih udah jauh-jauh datang ya. Nah, sekalian jalan-jalan ada. Ya puji Tuhan, sekalian lihat Sidoarjo, lihat lumpur nanti pulangnya. Saudara, minggu depan kita tetap ada ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ya, saya mau berdoa untuk teman-teman kita yang ulang tahun. Ada Bapak Anto, mari silakan. Ada anak Natania, anaknya Bu Yuni, mari. Ya. Ada Kristo, mana Kristo? Anaknya Bapak Bimala. Ya. Ada, mari dapat doain. Ya. Ada Ibu Jen, istrinya Bapak Bimala. Ya. Dapat. Sini. Ada yang lain yang kita mau doakan mungkin yang Pak Teddy. Oh ya, Pak Teddy. Ya, mari silakan. Silakan. Ya. Ada yang lain? Lupa. Siapa yang lain? Ada yang lain? Tidak ada? Tidak apa-apa, saudara. Kalau saudara ulang tahun mungkin ini kita doain sama-sama, ya. Nggak dimintai traktiran. Jadi bisa di depan aja. Ya, mari kita berdoa, kita mengarahkan tangan kita ke depan. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi dalam waktu dekat ini. Kami menyadari bahwa bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kami tidak bisa nambah sedetik pun dari hidup kami kalau bukan Tuhan yang memberkati. Karena itu kami berdoa buat teman-teman kami yang sedang ulang tahun dalam nama Tuhan Yesus. Saudara Rob, Saudara Teddy, anak Natania, Ibu Jen, dan Kristo dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati dengan kesehatan mereka. Diberkati Tuhan apa yang menjadi doa-doa mereka. Bahkan rumah tangga mereka diberkati, anak Natania masa depannya diberkati, perjodohannya diberkati. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus buat mereka semua Tuhan, apa yang menjadi doa-doa mereka didengar, dijawab Tuhan pada waktunya. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan mereka. Mereka tidak akan kekurangan, tapi mereka diberkati jadi berkat. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Bahkan Engkau lipat gandakan Tuhan apa yang mereka kerjakan. Sehingga mereka boleh menikmati semua berkat yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan kami berdoa buat semua jemaat Tuhan yang sudah hadir hari ini. Dan juga beberapa teman-teman kami yang keluar kota hari ini. Tuhan tolong mereka dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai, melindungi mereka semua. Bahkan kami yang sudah hadir hari ini, kami percaya Tuhan memberkati kami. Kami percaya semua taburan jemaatmu diberkati Tuhan. Baik tahu persembahan untuk sewa gedung ataupun persembahan persepuluhan atau persembahan yang lainnya, Tuhan membalas, memberkati berlipat ganda. Dan kami akan pulang. Kami siap terima berkat Tuhan. Mari buka tanganmu sama-sama. Dan sebelum kami pulang, kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, sampai yang terendah. Tuhan memberkati, lindungi Tuhan, jauhkan dari hal yang tidak baik. Bahkan bangsa kami yang hari-hari ini COVID sedang meningkat, kami berdoa perlindungan-Mu Tuhan atas bangsa kami, atas kota kami, atas rumah tangga kami. Dan kami percaya kami tetap dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan dengarkan firman Tuhan, kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan terus menyertai, akan terus memimpin, akan terus memelihara, bahkan akan terus memberkati hidup kita sampai Maranatha. Dia menjemput kita di awan-awan, dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin.